Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman cara proses pembukaan rekening saham di RHB Sekuritas secara online. Ini penting karena sekarang dengan era digitalisasi ini kita sudah bisa hemat kertas. Jadi pembukaan rekening itu tidak mesti harus pakai dokumen kertas, dan ini bisa kita kerjakan secara full, ya, secara online. Nah, jadi proses pembukaan rekeningnya tanpa perlu kertas, ya, langsung bisa lewat aplikasi RHB Tresman ID. Di bagian akhir ini nanti akan saya tunjukkan proses cara pengisiannya. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan. Nah, proses pembukaan rekening saham secara online ini, ya, teman-teman pastikan sebelum melakukan install proses isi data, pastikan sudah punya eKTP asli, ya, dan eKTP-nya sudah terdaftar di Dukcapil, dan kalau ada NPWP, ya, siapkan juga NPWP-nya karena nanti di bagian dalamnya ada bagian foto NPWP, ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk proses pembukaannya, teman-teman silakan install aplikasi RHB Tresman ID yang ada di Play Store, ya. Kemudian setelah diinstal akan tampil seperti ini, ya, akan tampil seperti ini. Nah, ini ada bagian sync up, ya, tinggal klik sync up ini, ya. Nah, kemudian akan tampil layar seperti ini. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah mengisi alamat email surel. Surel ini adalah surat elektronik email Anda. Isi alamat email Anda yang benar dan aktif, kemudian isi nama sesuai dengan KTP, nomor handphone, ya, yang bisa menerima kode SMS OTP nantinya, ya. Kemudian dari mana mengenal RHB, pilih sales RHB, ya. Kemudian isi kode sales. Ini isi kode sales AI6, ya, Alpha Indian 6. Nah, ini penting kode sales ini untuk bisa terdetek nanti teman-teman setelah buka rekening, nanti bisa dilihat dengan siapa teman-teman akan berinteraksi. Kebetulan ini dengan saya, kode salesnya AI6. Kemudian berikutnya conteng ini, saya telah setuju, ya. Conteng ini nanti akan keluar setuju seperti ini. Nah, scroll sampai ke akhir, kemudian klik setuju. Nah, klik setuju. Selanjutnya akan kirim kode OTP ke SMS, ya. Nah, kode OTP ini tolong dimasukkan dengan benar ke nomor handphone Anda, ya. Kemudian klik benar, lanjut. Nah, setelah ini, ya, ini akan setelah sampai di sini, ini akan dikirim akun demo ke rekening ke email Anda. Kemudian klik isi sekarang, ya, klik isi sekarang. Ini penting, klik isi sekarang. Kemudian akan dilakukan proses rekaman video langsung, liveness namanya. Nah, ini pastikan teman-teman sebelum klik mulai ini telah membaca ketentuan ini. Ini nanti teman-teman akan diminta mendekatkan wajah ke kamera, mengedipkan mata, menggelengkan kepala ke kanan atau ke kiri, membuka dan tutup mulut. Ini harus dilakukan dengan sempurna. Kalau ini tidak sempurna dilakukan, ini akan terjadi rejection. Nanti akan harus kita delete lagi dan teman-teman harus dapat dari awal sampai ini sempurna, ya.
Nah, ketika klik mulai akan tampil seperti ini. Nah, ini kan ada istilahnya, please open your mouth and then close, suruh buka dan tutup mulut. Ya, kalau handphone Anda setting bahasa Indonesia akan keluar dalam bahasa Indonesia. Ya, ini suruh buka dan tutup mulut. Nah, kemudian dan seterusnya sampai ini, kemudian teman-teman akan masuk ke dalam mengisi eKTP. Ini masukkan nomor KTP, kemudian foto KTP dengan jelas, kemudian klik berikutnya. Ya, ini akan keluar seperti yang gambar ini. Berikutnya, kemudian Anda akan ditanya, ini sudah diconteng menegaskan bahwa saya wajib pajak Indonesia. Kemudian kalau ada NPWP, teman-teman klik ya, kalau tidak, klik tidak saja. Kalau klik ya, maka nanti akan diminta nomor NPWP dan disuruh foto NPWP. Ya, kalau nggak ada, kalau misalkan teman-teman ini masih mahasiswa atau masih belum bekerja, ya, klik tidak saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian teman-teman akan diminta sebuah foto. Ya, pastikan ketika klik sebuah foto ini tidak ada kacamata, teman-teman tidak pakai kacamata dan tidak pakai masker. Ya, jadi mata, wajahnya harus terlihat dengan jelas. Begitu juga di liveness tadi tidak boleh pakai kacamata dan tidak boleh pakai masker. Nah, ini di liveness ini sama, tidak boleh kacamata dan tidak boleh pakai masker, dan di belakangnya jangan bercahaya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta isi data perkawinan. Kalau sudah menikah akan isi sudah menikah. Ya. Kalau belum ya buat belum. Kemudian belikan rumah, pendidikan, nama ibu kandung, ya, harus diisi dengan benar. Nah, kalau pilih sudah menikah nanti akan diminta nama pasangan. Ya. Kalau belum menikah nanti akan diminta nama orang tua. Ya. Kalau teman-teman masih mahasiswa, isilah nama pasangan atau nama orang tua yang masih bekerja, jangan isi ibu rumah tangga. Misalkan pengusaha atau karyawan swasta. Ya. Nama instansi lembaga, kalau misalkan pekerjaannya petani, ya nama instansinya petani. Ya. Kemudian kontak darurat. Ya, kontak darurat ini harus diisi dengan nama selain nama kita ketika keadaan darurat. Misalkan nama mama, nama ayah, atau nama adik, atau nama istri bagi teman yang sudah menikah. Dan nomor handphonenya nggak boleh sama dengan nomor handphone isi di awal ketika isi OTP tadi. Harus nomor yang bersangkutan yang bisa dihubungi. Selain nomor sendiri. Di hubungan, kalau dia misalkan orang tua, ibu kandung, pilih ibu kandung. Kalau ayah, pilih ayah kandung. Kalau istri, buat pasangan. Ya, kalau abang, buat abang. Kemudian di bawahnya, teman-teman akan diminta isi nomor rekening bank. Ya, nomor rekening bank ini akan otomatis. Kalau teman-teman punya rekening BCA, maka bank RDN-nya otomatis BCA. Kalau Panin otomatis bank RDN-nya Panin. Tapi kalau teman-teman nggak punya rekening Panin atau BCA, pilih misalkan Bank Syariah Indonesia atau Bank Aceh, gitu ya, atau Bank Jabar, gitu. Maka pilih aja di bank ini. Nanti di bawahnya akan muncul bank RDN-nya otomatis Bank Permata. Jadi selain BCA yang punya rekening Panin atau BCA, maka teman-teman nanti RDN-nya otomatis ini Bank Permata. Bank RDN ini, rekening RDN nanti akan dibuat otomatis, ya, yang tempat teman-teman nanti deposit dana ketika akun saham selesai. Nah, kalau pilih misalkan rekening BCA nanti akan diminta ketentuan seperti ini, tinggal scroll ya sampai ke bawah ya, sampai pilih setuju ya. Nah, kemudian isi pekerjaan. Pekerjaan buat nama pekerjaan, kalau dia misalkan karyawan swasta, nama perusahaannya ya tempat bekerja. Nggak mesti nama perusahaan, bisa jadi yayasan, bisa jadi koperasi. Kalau pekerjaannya mahasiswa nanti akan keluar nama perguruan tingginya, misalkan Universitas Syah Kuala, ya, misalkan UIN Araniri. Nah, ingat bagi teman-teman yang milih pekerjaan mahasiswa nanti di bawahnya akan diminta juga data pekerjaan orang tua yang berpenghasilan. Nah, misalkan dibuat nama ibu, jangan buat ibu rumah tangga, buat aja pekerjaannya karyawan swasta gitu. Atau pengusaha, kalau dia misalkan ada usaha sendiri, bukan bekerja di tempat orang lain. Nama usahanya ya buat aja, kalau misalkan menjahit, usaha menjahit. Kalau petani, buat petani. Tapi kalau pekerjaan Anda misalkan karyawan perusahaan atau pemilik perusahaan, pilih aja nih pekerjaan yang sesuai. Ya, yang penting berpenghasilan.
Kemudian nanti akan diminta jenis pekerjaannya, posisi pekerjaan, lama pekerjaan. Kalau yang PNS nanti akan diminta eselon berapa dia. Ini penghasilan per tahun juga diisi. Kemudian akan diminta juga pengeluaran per bulan. Ya. Setelah ini klik berikutnya, teman-teman akan diminta memilih profil risiko. Ya, pilih aja misalkan untuk jangka panjang, ya. Alokasi untuk saksi ini misalkan lebih dari 70% ya untuk masa depan dan lain-lain. Ini pilih aja nih, tidak begitu signifikan. Nanti akan keluar data konfirmasi seperti ini. Nanti pastikan nama-nama data-data yang tulis ini adalah benar, misalkan nama lengkap, nomor handphone, alamat email, ya, nomor kontak darurat setelah benar. Kalau salah maka harus di back lagi ke belakang. Ditekan aja di back ini balik ke belakang, isi dulu, lengkapi, nanti baru naik lagi. Ya, kemudian di bawah, paling bawah ini ada diberi conteng setuju, ya. Conteng setuju ini teman-teman silakan pilih conteng, kemudian selesai verifikasi nanti akan diminta tanda tangan. Nah, tanda tangan yang ada di sini harus tanda tangan sesuai dengan KTP. Ya, kalau misalkan belum sesuai bisa bersihkan, teken lagi ya. Pakai tangan saja nanti. Nah, gitu juga dengan paraf ini ya, bisa paraf kecil ya, tanda tangan kecil istilahnya. Kalau belum sesuai misalkan di tanda tangan, bersihkan, teken lagi sampai dengan sesuai. Nah, nanti akan begitu berikutnya dan selesai akan keluar seperti ini, berarti proses registrasinya sudah selesai. Ya, biasanya 3 kali 24 jam kalau datanya lengkap semuanya, liveness-nya sempurna segala macam, maka akan selesai rekeningnya, akan di email nanti ya. Nah, ini akan di email user, password, PIN, nomor RDN, termasuk konfirmasi dokumen, nomor SID akan di email semua ke email teman-teman. Dan prosesnya bisa dicek lewat link ini, ya. Status apa namanya, ini ada alamat emailnya, ya, EKYC rhbresman.co.id /status/e-form. Nah, kalau teman-teman misalkan setelah isi ini biar lebih cepat, silakan teman-teman untuk kirim kata ringkas ke saya, nama, email, dan nomor HP ke WA saya. Ya, biar segera bisa dicek. Kalau ada yang kurang akan dikabari. Kalau misalkan ada yang gagal dalam liveness-nya nanti akan bisa di reset dan biar mudah komunikasinya. Ya, kirim ke WA saya ini 0812 690 8701 Muslim. Nah, ini aja namanya, nama, email, nomor HP ke saya. Ya, pastikan lagi teman-teman setelah selesai mengklik selesai, ya, segera kirim nama, email, dan nomor HP ke saya biar bisa segera dicek apakah sudah sempurna proses registrasinya apa belum. Kalau sudah sempurna nanti akan saya kabari juga. Kalau misalkan masih harus diperbaiki nanti segera juga saya kabari. Misalkan ada KTP-nya kurang jelas, ya, tanda tangannya kurang clear. Nah, jadi tinggal kirim aja nanti ke email, ya, atau via WA juga boleh. Nah, tapi kalau misalkan gagal liveness-nya nanti akan di reset juga, akan dikasih tahu, ya. Nah, begitu kira-kira proses pendaftarannya. Nah, kembali saya ulang bahwa di awal tadi mengisi alamat email dengan benar, nama lengkap, nomor HP, dan kode salus RHB. Pilih mengenal RHB dari salus RHB, kemudian kode salusnya A6. Nah, itu kira-kira kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA saya di 0812 690 8701 atau 0852 3385 9041. Ya. Nah, teman-teman, mungkin juga saya akan juga membantu proses melihat dari aplikasi langsung, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi via handphone, teman-teman di Play Store tinggal cari aplikasi RHB-nya, ya. RHB, klik aja RHB, ya, RHB Sekuritas Indonesia. Nah, akan keluar seperti ini, RHB Smart ID, kemudian teman-teman pilih buka. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan ada tadi dibilang sync up. Nah, ini dia, sync up. Ya, isi alamat email misalkan siapa gitu, Muhammad misalkan namanya, Muhammad 2001 misalkan @gmail, ya, gmail.com, namanya misalkan Muhammad
ya kan? Nah, nomor ponselnya misalkan 08 11 ya kan? 21 0000 misalkan. Ini contoh ya, bukan nomor benaran. Kemudian pilih salah satu. Ya, pilih sales RHB. Bisa juga kalau misalkan ini anggap aja ini nomor saya misalkan 08 52 33 85 90 1. Ya. Kemudian pilih sales RHB. Nah, di sini langsung ketik AI6. Nah, ini dia. Kemudian pilih conteng. Scroll ke bawah, klik setuju akan seperti ini. Nah, kalau sudah benar, ya, langsung klik lanjutkan. Nah, akan keluar kode OTP. Ya, kemudian kalau misalkan kode OTP-nya benar, ini akan isi, kemudian baru nanti masuk ke masuk ke SMS ini. Coba kita tes ya. Oke, lanjutkan. Misalkan ini keluar. Nah, itu dia 2127 ya. 27 10 83. Klik benar. Nah, ini dia isi sekarang. Yang penting nanti akan diminta liveness-nya ya. Pastikan teman-teman ketika mengisi ini. Nah, ini dia. Silakan berkedip. Silakan tengok ke. Ini berarti kalau seperti ini kurang sempurna. Berarti silakan di back lagi. Ya. Tarik nafas dulu, kemudian mulai lagi. Nah, seperti ini. Silakan mohon buka dan silakan. Kalau seperti ini juga kurang sempurna, bisa di back lagi. Di back lagi. Mohon buka. Silakan tengok kepala. Silakan berkedip. Nah, lebih kurang seperti itu prosesnya. Ya, nanti foto KTP dan seterusnya sampai dengan selesai. Demikian teman-teman sekalian, proses pengisian data secara online untuk aplikasi RHB, mengisi data untuk RHB. Ya, kalau ada kendala dalam proses pengisian ini, teman-teman silakan menghubungi saya di kontak person 0812 690 8701. Ya, ingat 0812 690 8701. Nah, demikian lebih kurang atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.